Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azkia dengan NIM 202400800170 dari kelas Manajemen 24F. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen tentang analisis hardware, dan hardware yang saya pilih adalah laptop. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau jelasin dulu apa itu hardware. Nah, jadi hardware itu adalah perangkat keras dalam komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara langsung. Contohnya, kayak keyboard, mouse, monitor, dan juga laptop itu sendiri. Nah, hardware ini punya peran penting karena semua proses dalam komputer itu dijalankan lewat perangkat keras ini. Jadi, tanpa hardware, komputer itu nggak akan bisa digunakan sama sekali. Nah, jadi di sini saya memilih laptop sebagai contoh hardware. Alasannya karena laptop itu sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat belajar, mengerjakan tugas, sampai hiburan juga bisa, kerja juga. Nah, di slide ini juga saya sudah mencantumkan gambarnya supaya lebih jelas dan kebayang bentuk hardware yang lagi saya bahas. Nah, selanjutnya di bagian ini saya mau membahas tentang perangkat penyimpanan yang ada di laptop. Nah, jadi di dalam laptop itu ada HDD dan SSD yang berfungsinya untuk menyimpan data secara permanen seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Nah, selain itu juga ada RAM. RAM itu fungsinya adalah sebagai penyimpanan sementara saat laptop sedang digunakan. Jadi bisa dibilang penyimpanan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja laptop. Selanjutnya di slide ini saya mau menjelaskan tentang perangkat input. Nah, perangkat input itu adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam laptop. Contohnya, yang pertama itu adalah keyboard yang digunakan untuk mengetik, yang kedua ada touchpad atau yang disebut mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor. Serta ada webcam dan mikrofon, yaitu untuk menginput gambar dan suara. Nah, perangkat input ini penting banget karena jadi penghubung antara pengguna dengan laptop. Nah, kemudian di bagian ini saya mau membahas perangkat output. Perangkat output itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan laptop. Contohnya, yang pertama itu ada layar untuk menampilkan tampilan visual. Yang kedua itu ada speaker, yaitu untuk menghasilkan suara, dan printer untuk mencetak dokumen yang kalau dihubungkan ke perangkat tambahan. Jadi, dari output ini kita bisa melihat hasil apa yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian evaluasi hardware. Yang pertama dari segi kinerja atau performance. Nah, jadi kinerja laptop ini sangat penting dipengaruhi oleh spesifikasi yang ada di dalamnya, seperti RAM, prosesor, dan juga jenis penyimpanan yang digunakan. Nah, misalnya, kalau laptop menggunakan SSD dibandingkan HDD, nah biasanya prosesnya jauh lebih cepat, seperti saat menyalakan laptop atau membuka aplikasi. Nah, selain itu, kapasitas RAM juga berpengaruh. Kalau RAM besar, laptop bisa dijalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa mengalami lag atau lemot. Nah, jadi bisa dibilang semakin tinggi spesifikasi laptop, maka semakin baik juga kinerjanya, terutama untuk aktivitas berat seperti multitasking, editing, atau membuka banyak tab sekaligus. Nah, selanjutnya dari segi kapasitas. Nah, kapasitas ini berkaitan dengan seberapa besar penyimpanan yang dimiliki oleh laptop untuk menyimpan berbagai data. Nah, data yang dimaksud bisa berupa file tugas, dokumen, foto, video, aplikasi, dan lain-lain. Nah, kalau kapasitas penyimpanan kecil, biasanya kita harus sering menghapus file agar tidak penuh. Nah, tapi kalau kapasitasnya besar, kita bisa menyimpan lebih banyak data tanpa khawatir cepat kehabisan ruang. Nah, selain itu, kapasitas RAM juga bisa mempengaruhi kemampuan laptop dalam menyimpan data sementara saat digunakan. Jadi, kapasitas ini penting banget untuk menunjang kebutuhan pengguna, apalagi kalau sering menyimpan banyak file. Nah, kemudian ada dari segi keandalan. Nah, keandalan ini berkaitan dengan seberapa tahan dan stabil laptop saat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, laptop pada umumnya sudah dirancang untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi cukup andal untuk penggunaan normal seperti belajar atau bekerja.
Tapi keandalan ini juga berpengaruh oleh cara pemakaian. Nah, kalau laptop sering digunakan tanpa jeda atau terlalu panas bisa menyebabkan penurunan performa, bahkan kerusakan. Makanya penting untuk menjaga laptop seperti tidak digunakan terlalu lama tanpa istirahat, menjaga kebersihan dan memastikan sirkulasi udara tetap baik. Dan tidak digunakan sambil mengecas. Nah, dengan perawatan yang baik, laptop bisa digunakan lebih lama dan tetap stabil. Nah, selanjutnya dari segi biaya dan kemudahan penggunaan. Dari segi biaya, laptop memiliki harga yang sangat bervariasi, tergantung dari spesifikasi, merek, dan fitur yang ditawarkan. Nah, laptop juga spesifikasi tinggi biasanya digunakan untuk kebutuhan yang lebih berat, sehingga harganya juga lebih mahal. Nah, sedangkan laptop dengan spesifikasi standar biasanya lebih terjangkau dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengetik dan browsing. Nah, dari segi kemudahan penggunaan atau usability, laptop termasuk perangkat yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Tampilannya sudah user friendly. Jadi, bahkan orang yang tidak terlalu paham teknologi pun bisa menggunakannya. Nah, selain itu, laptop juga praktis karena bisa dibawa kemana saja, jadi lebih fleksibel dibandingkan komputer biasa. Nah, sebagai penutup, saya mau menyimpulkan dari seluruh pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi laptop merupakan salah satu hardware yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki perangkat input, output, dan penyimpanan dalam satu perangkat. Nah, laptop juga memiliki berbagai kelebihan seperti praktis, mudah digunakan dan fleksibel untuk berbagai aktivitas, baik itu belajar, bekerja, maupun hiburan. Nah, selain itu, dari hasil evaluasi juga bisa dilihat bahwa laptop memiliki kinerja yang cukup baik, kapasitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, serta kemudahan dalam penggunaannya. Jadi, secara keseluruhan, laptop itu merupakan pilihan hardware yang sangat efektif dan efisien untuk digunakan saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.